Assalamualaikum. Hai sahabat semua. Gimana nih kabarnya kali ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dipenuhi keberkahan ya. Sekarang Kakak Hao akan menceritakan isi salah satu buku sirah sahabat Nabi serial 64 Sahabat Teladan Utama. Yang sudah menonton episode ketiga, Khalifah pertama, kisah Abu Bakar As-Siddiq, pasti sudah tahu serial buku ini kan? Yang belum tahu jangan khawatir, karena kakak akan membahasnya di episode kali ini. Tapi sebelum itu, tolong di like dan subscribe channel Kak Hao Project ini ya, biar kakak tetap konsisten membuat videonya. Oke? Buku ini berjudul Singa Padang Pasir, kisah Umar bin Al-Khattab. Buku ini ditulis oleh tim Syamil Books dan diterbitkan di penerbit Sigma Creative Media Corp. Buku ini bercerita tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Umar bin Al-Khattab. Umar lahir 13 tahun setelah penyerangan pasukan gajah ke Mekah. Kedua orang tua beliau sangat bahagia dan bangga. Hantamah, ibunda Umar, sangat lega dan bahagia sekali karena ia telah melahirkan seorang anak lelaki. Pada zaman itu, memiliki anak perempuan adalah sebuah aib. Begitu juga pada Al-Khattab, ayah Umar. Ia begitu bangga memiliki seorang anak lelaki yang sehat dan kuat. Lagi pula, mana ada orang tua yang tidak bahagia ketika memiliki anak yang sehat, kuat, dan tampan. Sejak kecil, Umar merupakan anak yang lincah, cerdas, dan kuat. Ia juga terbiasa memikul tanggung jawab karena didikan ayahnya yang tegas. Umar sangat menyukai sejarah dan membuat syair. Saat dewasa, Umar sangat dihormati karena nama besar keluarganya. Ia banyak dikenal sebagai orang yang bijaksana, penyantun, dan cukup terpandang. Sifat-sifat itulah yang membuatnya menjadi duta suku Quraisy. Walaupun begitu, Umar juga sama seperti bangsa Arab lainnya, suka berdagang. Karena Umar bekerja dengan ulet, akhirnya usahanya berkembang pesat sehingga kekayaannya melimpah. Pada saat itu, Umar sangat memusuhi Islam karena menganggap Islam akan memusnahkan agama nenek moyangnya. Karena itulah, ia sangat marah ketika mengetahui adiknya masuk Islam bersama dengan suaminya. Saat Umar datang ke rumah mereka, Fatimah, adik Umar, sedang membaca Quran. Umar yang mendengarnya sangat marah. Lalu ia meminta lembaran Quran itu. Fatimah tidak memperbolehkannya untuk sekedar memegang lembaran mulia itu. Umar berjanji tidak akan merusaknya. Lalu Fatimah menyuruh Umar untuk bersuci terlebih dahulu. Setelah bersuci, Umar membaca lembaran Quran itu, dan hatinya luluh tersentuh. Fatimah menunjukkan tempat Rasulullah, dan Umar bergegas untuk pergi ke sana. Awalnya para sahabat menolaknya, tapi karena Umar menjelaskan niatnya datang, Rasulullah menerimanya dengan terbuka. Oh iya, kalian tahu gak sih apa niat Umar? Ya, benar banget. Niatnya adalah untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Setelah itu mengumumkan keislamannya kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang geram tidak bisa menyiksa Umar, karena Umar adalah orang yang paling kuat di suku Quraisy. Rasulullah pun memberi Umar gelar Al-Faruq, yang artinya pemisah antara yang hak dan yang batil. Kemudian, Umar mengusulkan kepada Rasulullah agar tidak berdakwah secara sembunyi-sembunyi lagi. Dan Rasulullah menyetujuinya, karena ada Umar dan Hamzah yang akan melindungi mereka. Dikarenakan cinta yang luhur, Umar selalu menemani Rasulullah, maka sangat tidak heran lagi kalau ilmu Umar sangatlah luas. Persahabatan Umar dan Rasulullah sangatlah dekat. Rasulullah menikahi putri Umar yang bernama Hafsah saat suaminya meninggal dunia. Umar begitu menghayati kandungan Al-Quran. Maka keimanan Umar semakin kuat. Karena itu Umar hanya takut kepada Allah.
Pada saat akan berhijrah ke Madinah, Umar akan berangkat bersama dua sahabatnya, yaitu Iyasy bin Rabi'ah dan Hisham bin Ash. Mereka bersepakat untuk berkumpul di suatu tempat. Namun, pada saat akan berangkat, Hisham tidak terlihat. Umar dan Iyasy pun langsung berangkat ke Madinah. Di tengah-tengah perjalanan, ketika sudah dekat Madinah, ada dua orang Quraisy yang mencegat mereka. Mereka mengatakan bahwa ibu Iyasy sakit karena kepergian Iyasy. Umar berusaha mencegah Iyasy. Ia memiliki firasat kalau orang Quraisy itu berdusta. Namun, Iyasy terhasut. Ia pun kembali ke Makkah. Kemudian, Umar mengirimkan surat yang berisikan ayat Al-Quran yang isinya berupa perintah Allah untuk bertobat kepada Hisham. Karena surat itulah, Hisham pergi ke Madinah. Umar bin Al-Khattab merupakan sahabat yang memiliki banyak keutamaan. Ia memiliki mata yang tajam dalam memahami setiap persoalan. Kedekatannya dengan Al-Quran menjadikan kecerdasan Umar lebih terasa. Ditambah lagi keimanannya kuat karena dididik oleh Rasulullah. Saat menjadi khalifah, Umar merupakan seorang pemimpin yang zuhud. Umar juga selalu menjaga agar dirinya dan keluarganya tidak menggunakan fasilitas umum, seperti Baitul Mal contohnya. Pada saat musim paceklik, Umar dirundung kesedihan yang luar biasa karena melihat kesulitan yang dialami oleh rakyatnya. Ia sangat mencintai rakyatnya. Ia membagikan daging-daging unta miliknya yang telah disembelih. Ia sendiri bahkan tidak mau memakan daging itu loh. Ia selalu memprioritaskan rakyatnya. Umar bin Al-Khattab menghembuskan nafas terakhirnya sebagai syuhada 3 hari setelah ditikam oleh seorang hamba sahaya bernama Abu Lu'lu'ah. Umar sudah melakukan semua tugasnya dengan baik. Kini roh sang Al-Faruq sudah kembali kepada sang pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hikmah yang bisa kita dapat dari Umar bin Al-Khattab ini adalah 1. Kita harus bangga menjadi umat Islam. 2. Kita harus bersikap ulet dan belajar zuhud, hemat seperti Umar. Kita harus belajar untuk menghindari diri serta keluarga dari harta yang tidak halal. 4. Atau terakhir, kita harus adil dan rajin beribadah seperti Umar. Sekian cerita yang bisa kakak sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Jangan lupa like kalau menyukai konten ini, dan sebar sebanyak mungkin agar menjadi kebaikan bersama. Terima kasih sahabat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.